Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, kemungkinan gugatan dari Pak Rizal Ramli dan Pak Gatot Nurmantio soal PT 0% kemungkinan akan kandas. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi sudah menolak gugatan PT 0% sebanyak 12 kali. Itu pun sebelum Pak Rizal Ramli menggugat ke Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi setelah Pak Rizal Ramli gagal atau ditolak MK tentang gugatan PT 0%, berarti sudah ada 13 kali gugatan terhadap PT 0% ke MK. Nah, menurut Anda PT 0% itu bagus apa enggak? Menurut saya sih, saya lebih setuju ke PT 20%. Karena dengan adanya PT 20% yang kemarin oleh pemerintahan SBY, akhirnya menemukan sosok Presiden Jokowi di tahun 2014. Karena partai-partai akan menyeleksi presiden-presiden sebelum mencalonkan sebagai presiden. Karena Presiden Joko Widodo sudah terbukti bekerja dan hasilnya juga nyata. Dan kerjanya juga bagus, akhirnya dipilih oleh parpol-parpol. Ya, pada waktu itu diusung oleh PDIP dan kemudian didukung oleh partai-partai lainnya. Akhirnya jadilah calon presiden Joko Widodo tersebut. Nah, jika PT 0%, maka rakyat kan tidak tahu ya, ini karakternya gimana, ini hasil kerjanya gimana. Rakyat itu belum tahu. Rakyat itu cuma melihat look-nya, melihat ya ketampanan, kecantikan, begitu aja kemungkinan rakyat, tapi tidak tahu hasil kerjanya apa. Makanya menurut saya PT 20% penting, karena partai-partai akan menyeleksi dengan ketat calon-calon presiden yang akan dipilih oleh masyarakat luas. Kalau Anda gimana? Setuju PT 0% atau 20%? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gugatan PT 0% 13 kali ditolak oleh MK. Ferry Joko Juliantono menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi agar presidensial threshold atau ambang batas presiden dari 20% menjadi 0%. Sebab aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Gugatan ke-14 dengan isu yang sama menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian bunyi petitum Ferry dalam berkas yang dilansir website MK pada Rabu 8 Desember 2021. Pasal 222 yang diminta dihapus ialah pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Permohonan Waketum Partai Gerindra itu bukan hal yang baru. Sebelumnya, Rizal Ramli melakukan hal serupa pada tahun 2020. Rizal Ramli tetapi meyakini bahwa sistem presidensial threshold sebesar 20% merupakan legalisasi dari sistem pemilik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi rakyat. Menurut Rizal Ramli, saat ini di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan 2 tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan semacam presidensial threshold. Namun pada Januari 2021 MK tidak menerima gugatan tersebut. 5 hakim konstitusi menilai Rizal Ramli tidak mempunyai hak mengajukan judicial review pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu. Menurut 5 hakim MK itu, permasalahan berapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres bukanlah masalah konstitusionalitas. Presidensial threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas. Seandainya memang benar didukung parpol atau gabungan parpol, pemohon satu mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar, menunjukkan bukti dukungan itu ke MK, ujar Hakim MK Arief Hidayat. Saat mengadili permohonan Rizal Ramli itu, 4 hakim MK setuju permohonan Rizal Ramli diadili ke pokok perkara. Mereka adalah Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Sardi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Pertama, bahwa pemohon 2 adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilik hak yang untuk memilih, right to vote, dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin.
presiden dan wakil presiden yang akan menyelenggarakan pemerintahan, kata Saldi Isro Suhartoyo Menahan Eni dalam dissenting opinion di putusan MK. Kedua, bagi pemohon, ambang batas pencalonan presiden berpotensi mengabaikan hak konstitusional Abdul Rohim Krisno yang menjadi terbatas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fakta empirik yang dikemukakan akibat ambang batas pencalonan presiden, penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ketiga, bahwa selain kedua alasan di atas, ditambahkan pemohon 2, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden, ujar 4 hakim MK tersebut. Namun apa daya, suara Saldi Menahan Eni Suhartoyo kalah oleh 5 hakim MK lainnya, yaitu Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Daniel Yahmin Fok, dan Hakim Konstitusi Wahidin Adam. Akhirnya permohonan Rizal Ramli pun kandas. Selain itu, Judicial Review pasal 222 sudah pernah digugat ke MK sebanyak 13 kali. Diketahui perdebatan soal pernyataan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi atau 25% suara yang diraih parpol atau gabungan parpol secara nasional terus menjadi bola panas menjelang tahun politik 2022. Meski Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa revisi undang-undang sudah final terkait persyaratan itu, namun Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut masih ada alternatif lain di luar kata final tersebut. Hinca mengakui bahwa desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu guna menurunkan PT dari 20% menjadi 0% memang harus bergulir. Namun dalam kenyataannya banyak ditolak oleh para anggota DPR. Bahkan produk legislasi itu hingga kini tidak masuk dalam program legislasi nasional. Hinca menyebut Presiden bisa menerbitkan peraturan pengganti undang-undang sebagai jalur alternatif menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold dari 20% menjadi 0%. Alasannya, karena sampai hari ini belum ada keputusan dari parlemen untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pemilu. Nah, Presiden bisa saja membuat perpu dan di DPR nanti kita bahas. Tentu kami setujui, kata Hinca kepada wartawan pada Jumat 17 Desember. Anggota Komisi 3 DPR itu mengaku optimistis Presiden akan mengeluarkan perpu tersebut. Sebab penghapusan presidensial threshold ini juga banyak disuarakan oleh masyarakat luas. Kalau didesak seperti masyarakat itu juga sesuatu yang penting dan perlu. Oleh karena itu, keinginan masyarakat itu harus dibaca dalam suasana yang penting, ujarnya. Diketahui juga Mahkamah Konstitusi mendapat serbuan gugatan soal presidensial threshold agar angka 20% menjadi 0%. Harapannya, semua partai bisa mengusung calon presiden capres tanpa terpasung persentase suara di parlemen. Dalam catatan detik.com pada Rabu 15 Desember 2021, aturan tersebut tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Pasal di atas hanya memberikan tiket bagi parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20% kursi di DPR bisa mengusung capres, atau parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 25% suara nasional. Pasal ini sedikitnya sudah 13 kali digugat dan MK bergeming. Salah satunya adalah Rizal Ramli. Saya ingin seleksi kepemimpinan Indonesia kompetitif yang paling baik nongol jadi pemimpin dari presiden sampai ke bawah. Itu hanya kita bisa lakukan kalau threshold ambang batas kita hapuskan jadi 0, kata Rizal Ramli di gedung MK pada September 2020. Menurut Rizal Ramli, saat ini di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan 2 tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan semacam presidensial threshold. Namun pada Januari 2021, MK tidak menerima gugatan itu. 5 hakim konstitusi menilai Rizal Ramli tidak mempunyai hak mengajukan judicial review pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu.
Menurut kelima hakim itu, permasalahan berapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres bukanlah masalah konstitusionalitas. Presidential threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas.